Tentunya terkait dengan pasokan hulu ini kan masih menjadi momok ya Pak, apalagi kita tahu kalau kita kilas balik dulu Indonesia punya Arun LNG yang Betul, pernah masa betul. berjaya tapi kemudian terhenti karena keterbatasan pasokan tadi. Nah, apakah ada kekhawatiran terjadi serupa Pak pada Badak NGL nanti? Ya, kekhawatiran ini ada, tapi itu beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Kalau saat ini alhamdulillah dengan ditemukannya beberapa cadangan baru yang cukup besar, gitu ya. Ini kekhawatiran itu sedikit-sedikit mulai luntur dari kami, gitu. Dan bahkan kami sebagai manajemen maupun Dewan Komisaris dari PT Badak juga sudah menyampaikan beberapa kali, gitu ya, ke karyawan bahwa ini kita nggak boleh sedetik pun memikirkan bahwa PT Badak ini akan stop. Ya. PT Badak ini harus jalan, gitu. Caranya gimana, gitu. Caranya yang pertama, gitu ya. Sebentar lagi akan masuk gas yang cukup besar, yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Jadi sekarang ini kita lagi melakukan reaktivasi satu kilang. Dan ini kalau memang ini terjadi, ini yang pertama kali di dunia. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu kita membayangkan proyek yang cukup masif, yang besar di dunia itu apa, gitu. Itu ternyata PT Badak dan Arun. Itu the fastest LNG project in the world. Dan itu beberapa kali saya sampaikan. Kita sebagai bangsa ini sebetulnya patut bangga atas hal itu, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini reaktivasi dijalankan nantinya, ini reaktivasi yang pertama di dunia. Oke. Gitu. Makanya saya tekankan ke teman-teman, ini pengalamannya nanti nggak ada di belahan dunia manapun kecuali di sini, gitu kan ya. Ini. Nah, kita mau reaktivasi ini, bahkan ada informasi kalau misalnya ditemukan cadangan baru lagi, which is ini ada salah satu perusahaan besar yang itu sebagai operator di Kalimantan, gitu. Mereka sampaikan bahwa kami yakin Pak Rudin akan ada cadangan besar lagi. Gitu. Oke. Jadi mungkin tambahan satu train ini nggak cukup, gitu. Akan ada reaktivasi yang lain dan itu sangat menggembirakan buat kami, gitu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, buat PT Badak sendiri, gitu. Artinya ini sebagai PT ini kan harus sustain. Jadi kita harus mengembangkan bisnis kita di luar dari yang ada di Bontang, gitu ya. Nah, ini yang kami lakukan saat ini, gitu ya. Dan itu memang timnya juga terpisah dari yang ada di Bontang. Ini ada tim khusus, gitu ya. Nah, ini itu kita melakukan yang tadi itu monetisasi dari lapangan-lapangan yang memang itu marginal, gitu, yang awalnya tidak bisa termonetisasi, kami akan masuk ke sana, gitu. Kemudian yang kedua, ini yang sudah kami lakukan juga adalah kami itu sebetulnya punya servis atas untuk perusahaan-perusahaan LNG di baik itu domestik maupun di belahan dunia manapun. Oke. Dan kami itu sudah pernah melakukan yang namanya servis ini, Mbak Sasa, itu di semua benua kecuali Australia yang belum. Kenapa tuh Pak tantangannya? Nah, ini karena di Australia memang ada pemain tersendiri, gitu ya. Nah, kalau yang di lain-lainnya itu meskipun ada pemain, tapi kami bisa masuk di situ. Nah, ini untuk yang Australia ini memang kami sedang waktu itu sempat kami ketemu dengan mereka, gitu. Dan mereka kami lagi berkomunikasi dengan mereka, gitu. Nah, untuk yang domestik ini banyak yang memang sudah memanfaatkan jasa kami ini, gitu. Yang tadi saya sampaikan baik itu dari perusahaan yang itu mencairkan gas menjadi LNG maupun yang menggaskan lagi dari LNG, itu yang diregasifikasi. Itu kami sekarang kami juga memberikan jasa ini dan itu ada sekitar 35 sampai 40-an orang yang memang kita gunakan untuk itu, gitu. Nah, selain itu juga kami ini juga memberikan beberapa kali saya itu sampaikan gitu ke teman-teman. Kita itu adalah perusahaan yang memang sudah punya pengalaman banyak di bidang LNG. Iya. Kenapa nggak kita tularkan ke para pemain yang lainnya, terutama untuk domestik? Makanya kami membuka yang namanya tadi itu, yang LNG Academy, gitu ya. Kemudian juga kami juga sering mengundang gitu para pemain di luar dari para pemain di luar dari Badak itu untuk datang. Silakan datang ke kami. Yuk kita belajar, kita diskusi. Bahkan kami juga sudah mulai tahun lalu kami itu setup ada namanya Indonesia LNG Forum. Itu produser Indonesia, produser LNG yang ada di Indonesia. Jadi itu forumnya itu tahunan. Gitu. Itu kita lakukan khususnya nanti gantian para produser LNG yang ada di Indonesia, gitu. Jadi kita ini sharing pengalaman, tukar pengalaman, gitu. Kalau misalnya ada masalah begini, gimana cara menyelesaikannya, gitu. Dan kami juga tadi LNG Academy juga sudah kami lakukan juga. Bahkan ada fasilitas kami yang nggak banyak orang paham, gitu. Itu mengenai fire training itu.
itu hanya ada 2 di dunia, satu di Amerika dan satu lagi di Badak, gitu. Nah itu orang-orang nggak banyak tahu gitu. Makanya sekarang kalau misalnya kami itu ada manajemen fire training itu khusus untuk manajemen itu minimal 1 tahun itu sekali. Nah itu saya bilang kita undang aja semuanya, gitu. Oke lah kita mulai dulu dari grupnya Pertamina. Akhirnya grupnya Pertamina kita undang semuanya, Mbak Sasa, gitu agar tahu bahwa ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain gitu ya yang ada di PT Badak. Oke, gitu. Pak Hoirudin tadi saya masih ingin kulik lagi tadi terkait dengan reaktivasi kilang. Nah ini kan tadi Anda katakan pertama di dunia. Nah ini boleh dielaborasikan peta jalan dari Badak sendiri seperti apa sih terkait dengan reaktivasi kilang ini, Pak? Iya, jadi tadi sempat saya sampaikan ya Mbak Sasa gitu bahwa ada kami itu ada 8 train, gitu 2 udah di midball, ini udah nggak bisa dipakai lah gitu. Kemudian yang 6 ini sebetulnya masih bisa diotak-atik gitu. 2 sekarang masih operasi, 1 lagi standby gitu. Jadi memang filosofi dari kami itu ada yang standby gitu. Kenapa? Jadi kalau ada fluktuasi dari gas supply atau ada masalah dengan customer lain di wilayah di Indonesia, di Kalimantan Timur, kami itu langsung bisa nyerap gasnya untuk kami LNG-kan untuk bisa dijual gitu ya. Nah, yang lainnya, 3 yang lainnya ini memang masih kami simpen nih, maksudnya kami kayak dimati surikan tapi benar-benar nggak mati gitu. Yang kapanpun nanti siap untuk dilakukan reaktivasi gitu. Nah, saat ini yang kami reaktivasi itu nama trainnya itu ada dari A sampai ke H gitu ya. Jadi yang GH sama E, GH ini operasi sekarang, kemudian yang E ini standby. Nah, yang F nantinya rencananya itu kami reaktivasi. Nah, tahapannya sekarang ini studi. Studinya itu diperkirakan akan selesai di akhir November atau sekitar awal Desember. Studinya itu gitu. Ini memerlukan waktu sekitar 10 bulanan. Gitu. Dan nanti hasil dari studi ini apa? Hasil dari studi adalah melakukan pengecekan bahwa kira-kira equipment apa sih yang nanti diperlukan untuk diganti gitu. Nah, tentunya ini harus sinkron juga dengan yang ada di upstream. Itu kenapa? Jadi gasnya itu ketika mengalir ini sudah harus siap. Jangan sampai ini juga udah siap tapi gasnya belum mengalir. Nah, itu juga jadi masalah juga gitu kan. Jadi ini harus berbarengan gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi tambahan gasnya gitu seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Gitu misalnya 4 nggak cukup misalnya nih gitu, ada tambahan gas lagi gitu. Kami udah siap lagi untuk beraktivasi yang lain juga gitu. Karena kan tadi sebetulnya ada 6 gitu yang siap untuk dioperasikan. 3 siap untuk direaktivasi, yang 3 lagi memang udah 2 sudah operasi, 1 standby. Oke, gitu. Jadi sekarang tahapannya masih dalam tahap studi ya Pak ya? Sampai November nanti baru? Sampai November atau awal Desember gitu nanti insya Allah udah selesai studinya. Baik, terkait dengan gas ini kan dikatakan sebagai energi yang digunakan di masa transisi energi yang lebih ramah dibandingkan batu bara dan juga minyak. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa mungkin di puluhan tahun lagi Pak tentu dibutuhkan diversifikasi lebih lanjut. Nah kalau dari Badak sendiri apakah ada proyeksi terkait dengan transisi energi lebih lanjut terkait dengan hal ini Pak? Betul. Jadi sebetulnya kalau dari sisi kami itu sekarang sudah memulai beberapa proyek yang itu ada di pipeline kami gitu ya. Gitu sekarang diskusinya lebih intensif gitu ya. Ada beberapa proyek yang ini memang proyeknya itu unik gitu ya. Proyeknya unik. Salah satu contoh adalah kami pengen memanfaatkan CO2 yang ada di kami. Gitu. Jadi dari hasil pencairan gas itu ternyata ada hasil juga yang itu sementara ini memang masih belum termanfaatkan. Apa itu? Yaitu adalah CO2. CO2 itu sebetulnya kan waste gitu. Tapi ke depan CO2 ini bisa menjadikan sesuatu yang bisa dimonetisasi. Nah, ini kami lagi lakukan gitu. Gitu. Nah, ini lagi kami lakukan gitu ya. Dan ini rencananya itu akan menjadikan ini menjadi salah satu yang kita sebut dengan metanol. Kemudian DME. Nah, itu bisa dari CO2 ini. Gitu. Ini yang sedang kami lakukan. Atau yang lainnya misalnya karena kita sudah ada pencairan itu ya gitu. Misalnya yang lainnya itu nanti ada e-methane. Gitu. Ini juga sedang kami lakukan gitu, e-methane ini gitu. Nah, ini adalah untuk dalam rangka nanti kalau misalnya sudah fossil fuel-nya ini tidak dipakai, lah ini masih ada beberapa yang memang sudah kami lakukan inisiasi bisnis gitu.